semuanya, welcome to Tiba Podcast bersama kami Tania, Brevia, dan kami di sini bersama seorang bintang tamu kita yang cukup spesial. Boleh perkenalan, Bu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Rini. Saya mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dan ada tugas tambahan saya sebagai waka bidang kurikulum. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan nih Bu. Jadi Bu Rini berkenan nggak buat jawabin pertanyaan? Iya, tentu. Jadi yang pertama nih, bisa diceritain nggak perjalanan Bu Rini dari awal sampai sekarang di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan? Oh iya. Dari awal ya, sekolah ini kan berdiri tahun 2001. Nah, sejak itu Juli 2001 saya sudah bergabung dengan sekolah ini. Sebenarnya background saya bukan guru ya, tapi saya lulusan dari teknik informatika yang kebetulan suka dengan mengajar gitu ya. Terus saya apply lamaran di sini gitu ya, alhamdulillah diterima sejak Juli 2001. Sejak itu saya bergabung dengan sekolah ini ya sampai sekarang gitu, sampai sekarang hampir 23 tahun ya berarti ya. Terus apa ya, banyak hal sih yang sudah saya dapatkan di sekolah ini, terutama apa ya, selain networking gitu ya, banyak kompetensi yang sudah saya peroleh gitu di luar kompetensi saya di bidang IT gitu, baik cara mengajar gitu ya, cara berkolaborasi dengan guru, dengan siswa dan sebagainya. Jadi selama 23 tahun ini banyak hal-hal yang amaze gitu ya, yang apa ya, yang kadang di luar ekspektasi saya gitu. Jadi ya, alhamdulillah sampai saat ini masih bergabung dengan sekolah ini. Berarti cukup lama ya, Bu? Udah dari awal berdiri bisa dibilang. Iya, gitu. Dari belum ada siswa dulu kan, dulu gedungnya hanya gedung ini, pertama kali sekolah ini berdiri ya. Lantai 1 itu TU, lantai 2 ini yang sekarang ruang BK ya, itu adalah ruang kepala sekolah. Nah, yang paling atas ruang guru. Jadi kelasnya cuman ya 9 ruang ini, lantai 3 ini, itu awal-awalnya. Yang gedung sana, gedung apa tuh? Gedung C, gedung C ya. Gedung C itu dulu itu masih berupa kebun apa ya, jagung, kebun cabai gitu ya. Itu awal-awal sekolah ini berdiri itu seperti itu. Ya, semakin kesini banyak kepercayaan masyarakat membuat sekolah ini berkembang sampai ya seperti kalian lihat sekarang ini, seperti sekarang ini. Berarti bisa dibilang Bu Rini nemenin nih dari mulai dari nol sampai benar-benar jadi sekolah yang bisa dibilang favorit gitu ya. Gitu ya, ikut apa ya, ikut perkembangan sebagai gitu. saksi gitu ya, saksi perkembangan sekolah ini, bahwa sekolah ini dulunya belum apa-apa gitu ya, sekarang menjadi sekolah yang cukup dikenal terutama di lingkungan kita ya, di lingkungan Kabupaten Semarang itu ya, SMKTH ya gitu. Beberapa tahun yang lalu kita tuh sempat jadi pionir gitu ya, pionir ya, mudah-mudahan sampai sekarang gitu, pionir bahwa di bidang IT terutama, jadi sempat jadi rujukan beberapa sekolah gitu dulu. Tapi kita sih senang juga sekarang banyak sekolah IT yang berkembang juga gitu, jadi makin kesini makin kompetitif gitu ya, makin merangsang kita untuk lebih inovatif, lebih kreatif dan sebagainya, seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah gini, Bu. Tantangan Bu Rini selama ada di sini, entah jadi guru atau jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Oke. Tantangan saya cukup apa ya, cukup challenging gitu ya sebagai guru, terutama kalau menghadapi siswa yang dari berbagai macam background gitu ya, kita harus memahami gitu. Bahkan seumpama kita ada waktu gitu ya, ada waktu tuh ya harus memahami siswa individu per individu gitu. Jadi ya apa namanya, cukup tertantang gitu. Kalau sebagai tugas tambahan sebelum jadi waka itu saya sempat jadi kepala jurusan gitu ya, kepala jurusan di RPL
Ya hampir sama sih sebenarnya tugasnya dan tantangannya gitu. Kalau kepala jurusan itu hanya skupnya di jurusan gitu ya. Terus sekarang kalau di Waka Kurikulum lebih tertantang lagi. Hanya saja tantangan itu bisa saya atasi dengan baik gitu ya, karena ada support system yang baik juga gitu dari teman gitu ya, rekan kerja, guru, siswa dan sebagainya gitu. Pokoknya komponen-komponen yang mendukung saya itu membuat tantangan itu menjadi lebih kecil. Berarti kayak support sistemnya bisa dibilang dari teman rekan kerja, dari murid sendiri yang diajar, apalagi sama keluarga udah pasti ya. Betul. Berarti benar-benar Bu Rini ini sebenarnya bisa dibilang suka tantangan gitu ya, sampai kayaknya semua dicoba nih, dari kepala jurusan jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum bener kan kurikulum gitu. Ya memang saya sebenarnya memang suka tantangan gitu ya, waktu kalau menurut saya selama itu bisa kita pelajari gitu ya, bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya. Misalkan saya ditawari, Bu Rini mau ini ya, selama saya mampu dan bisa ya saya ambil gitu. Saya memang suka tantangan sih. Kalau masalah nanti salah kemudian nggak pas gitu kan bisa dibenerin dalam nanti kita evaluasi. Itu justru dengan adanya kesalahan itu kita bisa tahu nanti kalau misalkan ada case atau masalah yang sama, oh seperti ini penyelesaiannya gitu. Jadi ya kalau saya sih men-challenge diri sendiri aja, kira-kira iso ra yo gitu. Dan itu menurut pengalaman pribadi itu menyenangkan sih kayak gitu ya, walaupun kita harus berkorban waktu ya, seperti itu. Jadi keluar dari zona nyaman. Iya. Kayak gitu. Di sini kan Bu Rini selain jadi guru kan jadi wakil kepala sekolah dari bagian kurikulum. Nah, gimana sih cara Bu Rini bagi waktu antara jadi guru sama jadi wakil kepala sekolah dari itu? Oke. Ya tugas utama saya di sini itu sebenarnya adalah sebagai guru gitu. Waka Kurikulum itu kan hanya tugas tambahan. Ya, sebisa mungkin saya mengutamakan tugas utama saya sebagai guru gitu ya. Ya walaupun terkadang siswa saya mungkin saya tinggalkan karena tugas tambahan saya itu gitu ya, tugas tambahan saya itu gitu kan. Mungkin di kelas kalian juga pernah ya. Saya tinggalkan gitu, karena tugas tambahan saya itu. Jadi saya berusaha untuk membagi waktu dengan adil gitu ya, antara tugas pokok saya dengan tugas tambahan saya. Jadi kalau misalkan sekiranya saya tidak bisa ya saya harus mengorbankan salah satu gitu. Dan terkadang saya minta maaf gitu ya, kadang kalian yang terkorbankan gitu ya, kasih tugas dulu gitu, karena ya tugas tambahan itu harus saya selesaikan tepat waktu gitu, atau mungkin karena ada faktor yang harus pekerjaan itu selesai gitu. Ya sebenarnya kita dari murid sendiri pun nggak apa-apa ya kalau ditinggal malah seneng gitu, kita lebih enjoy ngerjain tugas maupun kadang telat dikit lah nggak apa-apa lah. Itu ya, oke. Kalau selama jadi guru nih Bu Rini tuh hal yang paling nggak suka nih, entah dari muridnya atau dari teman kerja atau apa gitu, boleh diceritain nggak Bu? Selama jadi guru ya. Iya. Kalau dari siswa sih nggak begitu ini ya, guru ini ya nggak gitu nggak suka banget gitu. Kalau saya sih memahami ya, memang usia kalian itu usia yang penasaran gitu ya, Labil gitu ya. labil ya. Bukan saya yang bilang Iya nggak apa-apa, emang mengakui. mengakui ya labil gitu. Ya mungkin iya juga sih, karena saya juga punya anak seusia kalian ya, yang mungkin labil gitu. Kadang hal-hal yang menurut saya sepele gitu ya, alah mengono kok gitu ya, tapi buat anak saya gitu ya, buat anak-anak yang seusia kalian itu adalah sesuatu yang sesuatu yang bikin kalian down gitu ya. Ya saya bisa memaklumi itu. Kesini tuh saya belajar, mungkin saya juga belajar dari kalian juga gitu ya. Kesini saya belajar jadi teman kalian aja gitu.
jadi teman anak saya gitu ya, memahami perasaan dia, terus kemudian posisi dia, gitu aja sih. Jadi kesulitan yang kayak bener-bener deadlock gitu ya, nggak menemukan jalan keluar sih alhamdulillah nggak ada gitu. Oke, Jadi, berarti bisa dibilang dibawa enjoy aja lah jadi guru. Jadi temen statusnya bisa dibilang emang guru, tapi sebenarnya kita itu temen gitulah yang saling memahami satu sama lain gitu, Kak. Cuman mungkin apa ya, kalau dulu guru ini pas masih muda ya mungkin banyak siswa yang curhat ke saya gitu, tapi sekarang guru ini udah tua gitu. Kayaknya nggak ini on tune lagi gitu ya, kalau diajak curhat, oh Jojo guru ini malah atro nih, nggak ngerti gitu. Tapi ya it's okay gitu ya, itu pilihan kalian gitu. Kalian bisa cari bapak ibu guru yang sekiranya nyaman untuk bisa sharing apapun itu gitu ya, boleh silahkan gitu. Jadi dan kalian butuh ruang untuk itu kan gitu, seperti itu. Jadi ya nggak masalah sih. Oke. Terus apalagi tadi, teman ya. Kalau teman itu ya menurut saya apa ya, itu salah satu faktor pendukung buat saya juga gitu ya. Apalagi teamwork ya di sini. Saya nggak bisa kerja sendiri, saya butuh teman-teman yang membantu saya gitu. Jadi ya nggak ada hal yang berarti yang jadi apa tadi ya, tantangan ya, yang saya nggak suka gitu ya, nggak ada sih gitu. Ya saya anggap terkadang yang mungkin jengkel sih gitu ya, dikit gitu. Habis itu ya udah, saya toleransi, saya eliminasi sedikit-sedikit seperti itu. Oke. Nah, Bu Rini kan udah lama nih ngajar, ya kan, jadi guru. Nah, pengalaman apa sih yang paling Bu Rini suka selama jadi guru, selama ngajar? Ya mungkin benar-benar berkesan gitu, Kesan Bu. ya, banyak. Kesan saya tuh banyak, sampai mungkin kalau saya ceritakan podcast ini sesok ya gitu ya. Tapi banyak gitu. Yang paling berkesan tuh kalau alumni siswa yang udah keluar dari sini gitu ya, ingat dengan gurunya, itu saya benar-benar Terenyuh gitu. ya. Benar-benar terenyuh gitu ya. Kadang kan kita lupa gitu, terus terus tapi ada yang tiba-tiba ketemu di mana gitu, nyamperin Bu Rini bla 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 gitu, gini gimana kabarnya Bu, itu yang membuat saya terenyuh gitu, sama seneng gitu ya. Sama kalau saya menyaksikan anak-anak saya atau siswa-siswa saya itu dia sukses di bidangnya masing-masing. Ya entah nanti di bidang apa ya, dengan keluarganya gitu ya, dengan studinya, dengan pekerjaannya dan sebagainya. Itu yang nek guru tuh ya jadi mungkin itu bangga. mungkin itu kali ya, nek guru itu senengnya itu. Mungkin ya nggak hanya guru sih, mungkin profesi lain, mungkin dosen dan sebagainya, kalau ketemu mahasiswanya mungkin juga akan merasa seperti itu. Berarti kayak kalau kita nginget, bukan bisa dibilang bukan jasanya, tapi kenangannya itu kayak aduh kok kamu masih inget sih, udah bertahun-tahun misal gitu. Benar, ya itu apa ya, sangat berharga menurut saya. Iya. Emang Bu Rini pernah saya tuh pelatihan di luar kota gitu ya, terus ada siswa alumni yang notice gitu ya, yang notice dengan keberadaan saya, disamperin gitu ya, itu ya saya seneng banget gitu, karena dia masih menjalin silaturahmi dengan gurunya gitu ya. Nanti pesan saya, kalian jangan lupa sama Bu Rini ya. Jangan lupa, gak pernah lupa Bu. Orang kemarin aja saya kan ketemu Bu Rini tuh waktu di pom bensin Tinggir, terus Bu Rini gitu lah, Bu Rini set, ya lo kemana, mau pulang Bu Iya, gitu. jangan kau pakai ini ya, pakai masker, pakai helm itu Full face gitu kan. gitu ya, gitu. Seperti itu tuh ya, seneng gitu. Ada lagi? Tugas Bu Rini selama jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu apa Bu? Kalau boleh cerita nih, mungkin kita bisa, aduh pengen nih gitu. Tugasnya ya sebagai wakil kurikulum itu yang pertama ya memastikan ya, ini secara umum dulu, memastikan kegiatan belajar mengajar ya, KBM itu istilahnya,
berjalan dengan baik gitu. Berjalan dengan baik itu artinya ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu sih secara umum ya. Jadi tapi lebih ke dalamnya lagi, kalau pekerjaan kami di kurikulum gitu ya, Bu Rini kan nggak sendiri, Bu Rini dibantu oleh staf-staf gitu ya. Jadi ya kita pertama ya membuat jadwal dulu gitu ya, membuat jadwal, kemudian mendistribusikan jadwal tersebut ke Bapak Ibu guru gitu ya, sesuai dengan mapel mereka masing-masing gitu ya. Setelah itu kita koordinasi untuk bagaimana sih menentukan langkah selanjutnya dalam KBM ini nanti, terutama ini mau tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru itu supaya berjalan dengan baik. Gitu. Jadi intinya di bagian kurikulum itu apa ya? Ya mesinnya pembelajaran ya. Jadi memastikan kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Berarti bisa dibilang Bu Rini ini kayak pengaruh besar, lumayan besar gitu dalam belajar KBM kita gitu ya. Bisa dibilang itu kan buat jadwal, terus buat kayak gurunya itu nanti hari ini ngajar apa gitu. Iya, ya kurang lebih seperti itu gitu. Cuman kami dibantu selain dengan staf ya, itu dibantu oleh kepala jurusan gitu ya, yang justru beliau ini yang banyak membantu mendistribusikan jadwal gitu ya, berkenaan dengan labnya gitu ya, gurunya gitu. Jadi di situ ada wakil kurikulum, ada ketua jurusan dalam pembuatan jadwal itu gitu. Jadi nggak hanya saya sendiri gitu. Tapi yang memastikan keberlangsungan semua kegiatan belajar mengajar baik praktek dan non praktek ya di kurikulum. Terus tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah itu menurut Bu Rini berat nggak sih? Bilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak gitu ya. Kalau berat ya memang berat gitu, karena tadi seperti saya bilang ini adalah mesin gitu ya, di bagian kurikulum itu mesinnya gitu. Jadi nek mesinnya enggak sehat, terus kemudian pelumasnya nggak banyak ya, pembelajarannya nanti rodok gimana gitu ya. Nah itu yang kadang berat gitu. Kenapa saya bilang enggak? Ya karena saya dibantu oleh banyak teman-teman, Bapak Ibu guru, kepala jurusan dan semuanya yang mensupport gitu ya. Jadi kalau istilahnya roda itu berjalan gitu ya, Bapak Ibu guru itu yang mendorong juga gitu ya. Artinya satu berjalan semua berjalan gitu. Kalau ngadat ya udah beberapa Bapak Ibu guru yang ngambek gitu aja saya wes kebingungan kan. Nah seperti itu. Jadi saya enteng aja sih gitu, karena kita satu keluarga kan, satu keluarga. Jadi kalau saya menyampaikan seperti ini nanti kita ke depannya gitu. Kalau ini ya saya menerima masukan gitu ya. Nah enaknya gimana gitu. Nah kita bicarakan. Pokoknya intinya kita diskusi gitu. Kalau kerja kelompok emang paling penting tuh diskusi. Kan nggak ada yang pokoknya ini ngapain kelompok ya toh, terus gawe jadikan ini aja gitu, individu kan? gitu. Tapi enggak, kita gitu. Pokoknya ya saya banyak dibantu kok. Support system yang baik saya dapatkan itu. Berarti bisa dibilang serius tapi santai gitu, kayak air mengalir ikutin aja. Betul kayak gitu. Sama yang terakhir nih Bu, pesan nih buat anak muda di luar sana yang mungkin masih takut buat ngelangkah, masih ragu kayak ini aku bakal bisa nggak ya, ini aku kalau gini gimana ya gitu, jadi nggak pede gitu. Mungkin ada pesan gitu atau motivasi gitu. Apa ya pesan saya sih, ya jadi versi kamu aja sendiri-sendiri gitu ya, jadi versi kalian sendiri-sendiri. Sama kalau saya bicara seperti ini karena saya pengalaman dengan anak saya sendiri gitu ya. Banyak hal yang kadang kita mengharapkan sesuatu gitu ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Contoh aja, saya pengen beli bakso kok dapatnya mie ayam gitu kan, itu kan sering terjadi ya. Nah itu bagaimana kita berdamai gitu ya, berdamai dengan lingkungan.
terus berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, terus bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu, itu yang paling baik. Jadi tidak usah yus toh entuk mie ayam rapopo gitu. Kita makan kok jadi ininya mie ayam ya, entuk dapat mie ayam nggak apa-apa gitu ya. Nanti suatu saat dengan kekuatan kita makan mie ayam itu, nanti kita akan beli bakso gitu kan kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Nek saya sih gitu ya. Jadi tetaplah kalian itu optimis gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Bisa jadi ini menjadi bekal kalian nanti untuk menata hidup di masa depan. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang salah kalau sesuatu itu kalian lakukan dengan positif gitu. Jadi itu ini pokoknya kalian belajar seperti ini ya. Mungkin kadang kalian mau foto iki gitu. Gitu kan. Ketoke ra kanggo, tapi nanti suatu saat kalian akan merasakan manfaatnya. Kerja tim gitu ya dan sebagainya, itu nanti akan merasakan manfaatnya. Jadi jadilah diri sendiri dalam hal yang positif, terus bisa bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan yang sekarang ini kalian hadapi. Kalian harus jadi anak yang inovatif, kreatif gitu ya. Terus kemudian semangat lah intinya. Terus jangan merasa sendiri. Nah itu yang paling penting. Pokoknya share apapun ke orang-orang yang kalian percaya, kalian sayang, terutama di keluarga seperti itu. Oke, berarti intinya itu kayak jadilah diri kamu sendiri dalam hal yang positif. Terus paling utama kita setuju ya, bisa dibilang kalau bagian berdamai dengan diri sendiri. Kalau emang belum berdamai, belum tentu kita bisa melangkah ke depannya. Iya itu. Jadi ya seperti itu. Mungkin motivasi ini bisa kalian ambil nih buat kalian-kalian yang masih takut buat melangkah. Mungkin motivasi ini bisa dibilang cukup berharga loh ini. Soalnya kan Beni ini bisa dibilang juga sukses lah untuk menjalin karirnya nih. Udah banyak yang beliau alami, beliau pelajari, maupun itu entah emang kayak sulit banget nih, tapi Bu Rini ambil hal positifnya aja ya. Oke. Podcast kali ini mungkin sampai situ aja ya kita bersama Bu Rini. Next podcast kita tunggu aja. Nanti kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Telsa TV ini. Boleh kalian subscribe, jangan lupa loncengnya juga, biar kalian nggak ketinggalan sama next project podcast kita nih yang mungkin bakal menampilkan banyak narasumber kayak Bu Rini ini. Wah, kayak motivasinya mantap banget nih gitu. Sekian dari kami podcast Tiba hari ini. Bye bye.